Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar. Kalau sebelumnya kita udah ulas gimana cara kita membuat tabel di dalam HTML, ternyata tabel itu kolom dan barisnya bisa kita gabung-gabungkan teman-teman. Nah, di kehidupan sehari-hari juga sering banget kita gunakan. So, nggak usah lama-lama, langsung aja simak videonya sampai selesai. Oke, gini teman-teman. Untuk ilustrasinya, kalian pasti pernah melihat tabel yang bentuknya kayak gini. Jadi di sini ada beberapa kolom dan juga beberapa baris yang kita gabung-gabungkan. Contohnya yang mencolok sekali di sini, teman-teman. Jadi untuk nilai sebenarnya di sini ada 4 kolom yang kita gabungkan menjadi satu, dan untuk value atau nilainya di dalamnya kontennya kita berikan tulisan nilai kayak gitu. Baris selanjutnya ternyata kita tetap menggunakan 4 kolom untuk membedakan antara nilai IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, kayak gitu. Otomatis kalau di sini ada 2 baris, di sebelah kirinya ini pastinya dia ada 2 baris. Tapi kenapa jadi satu? Nah, karena di sini kita gunakan merge. Jadi penggabungan antara beberapa kolom atau beberapa baris, teman-teman, kayak gitu. Ini bisa kita terapkan di dalam sebuah HTML. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan ulas gimana cara kita bisa menggabungkan 2 baris menjadi 1 baris, kayak gitu. Untuk atribut yang bisa kita gunakan adalah row span, teman-teman. Jadi di sini awalnya tabelnya seperti ini. Ternyata setelah kita berikan row span atau kita gabungkan barisnya, dia menjadi seperti ini. 2 baris digabungkan menjadi 1 kayak gitu. Tapi untuk kolom selanjutnya di baris yang sama, dia nggak ngikuti dari baris yang sudah kita gabungkan kayak gitu. Jadi dia nggak mengubah kolom-kolom di sebelahnya, teman-teman. Cuma dirinya yang kita ubah, dia yang berpengaruh gitu aja. Ya, jadi sekarang kalau kita nggak praktek mungkin kurang mantep ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke HTML kita. Sebelumnya kita udah punya latihan 1 sampai latihan 11. Jadi sekarang saya mau buat satu file baru yang namanya itu latihan 12 ya. Jadi untuk filenya saya tetap simpan di folder html_dasar ya. Di sini sudah ada banyak filenya ya, 11 file, bukan file ya, 11 file HTML. Padahal di dalam folder sub-sub itu masih ada lagi kayak gitu. Kita ketikkan latihan 12.html. Oke. Kalian ketikkan untuk struktur dasarnya dari HTML ya teman-teman. Ketik aja HTML gini, oke. Oh ya, untuk title-nya kalian ketikkan aja nama panggilan kalian. Di sini saya ketik jagat coding ya. Oke. Sekarang di body saya mau buat tabel berapa tadi? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ya, berarti saya buat tag table. Kayak biasanya ya, biar kita kemarin udah belajar tentang border. Jadi ketik aja border teman-teman. Bordernya kita kasih nilai 1. Terus untuk cell spacing atau jarak antar selnya itu kita berikan 0. Jadi biar kelihatan bordernya aja kayak gitu. Biar untuk bordernya nanti nggak kelihatan kayak garis double kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan kasih padding juga. Untuk cell paddingnya saya akan kasih 5 di sini teman-teman. Nah, tadi untuk barisnya kita punya 3 baris. Terus di dalam satu baris itu ada 3 kolom. Kita buat gini dulu aja. Oke. Sekarang kita isi apa ya teman-teman? Di sini kita kasih spasi-spasi gitu aja deh. Kalau di HTML kita bisa mengisikan spasi itu dengan menggunakan script dan NBSP. Jangan lupa ada titik komanya sampai dia warnanya berubah gini ya teman-teman. Ini saya copy aja sebanyak berapa ya? Enaknya 3 kali lah. Saya masukkan ke semua TD-nya. Jadi TD-TD yang kosong di sini akan saya isi dengan dan NBSP titik koma kayak gini. Biar dia isinya nggak kosong teman-teman. Coba kalian simpan, terus kita jalankan. Jadi kita masuk ke folder html_dasar, terus saya jalankan yang latihan 12.html. Saya tetap menggunakan Google Chrome, teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Dia masih sangat kecil ya, saya besarkan dikit lah. Nah, kayak gini. Sekarang saya akan mencoba menggabungkan 2 baris ini ya, baris 1 dan baris 2, tapi selnya yang ada di sebelah kiri ini aja. Yang 2 belakang ini dia nggak akan ikut. Nah, jadi caranya gini teman-teman. Kita cari baris mana yang akan kita gabungkan. Dan dia akan kita berikan atribut ya. Semisal ini. Jadi ini akan saya gabungkan dengan bawahnya. Jadi selnya saya berikan row span. Atributnya kita berikan 2. Terus untuk TD yang ada di bawahnya, di baris selanjutnya, itu kita hapus aja. Karena apa? Karena barisnya itu udah ikut yang ini teman-teman. Jadi di bawahnya kita nggak perlu kolom lagi karena kolomnya udah ada di sini. Jadi untuk selnya kita nggak perlu buat lagi karena selnya udah ikut TD yang atas ini teman-teman.
Jadi 1 TD ini dia mewakili 2 buah sel yang dibentuk dengan cara TR kayak gitu. Kalau kita menggunakan row span, berarti barisnya yang kita gabungkan kayak gitu. Sekarang kita coba simpan, terus coba kalian jalankan di browser. Kalian lihat perubahannya teman-teman. Nah, 2 baris yang tadinya terpisah atau 2 sel secara baris tadi yang terpisah sekarang udah menjadi 1 kayak gini. Ya gimana nih caranya kalau ternyata kita pengen kayak gini ilustrasinya? Yang ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi 2 sel dalam bentuk baris kita udah gabungkan menjadi 1. Terus ilustrasi selanjutnya kayak gini. Yang awalnya cuma 1 yang kita gabungkan sekarang menjadi 2. Jadi untuk kolom 1 dan kolom 2 itu barisnya kita gabungkan menggunakan row span. Kita masuk ke si sublimenya teman-teman. Jadi kalau awalnya cuma sini, sekarang row span-nya kita tambahkan di kolom kedua. Jadi kolom kedua ini kita berikan atribut yang namanya row span. Kita kasihkan berapa jumlah baris atau jumlah sel yang akan kita gabungkan, 2 kayak gitu. Untuk sel di baris selanjutnya kita hapus karena dia udah include di baris pertama kayak gitu. Coba kita simpan. Coba kalian jalankan di browser teman-teman. Oke, dan sekarang tabel kita bentuknya udah sama dengan yang kita rencanakan tadi teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk row span udah beres. Untuk di scriptnya di sini kita tambahkan H1 ya. Kita tandai ini adalah percobaan pertama. Kalau kita jalankan nanti tampilnya kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan masuk percobaan kedua. Jadi saya punya studi kasus kayak gini teman-teman. Kalau tadi barisnya yang kita gabungkan, sekarang kolomnya yang akan kita merge. Jadi kolomnya ini ada 2 sel, kita gabungkan menjadi 1. Jadi studi kasusnya itu nanti akan membentuk seperti yang tadi. Ini. Yang nilai. Dia awalnya 4 kolom, terus kita merge atau kita gabungkan menjadi 1 kayak gitu. Kita masuk ke pembahasan yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Jadi kita akan gunakan atribut yang namanya call span. Kalau baris itu row span, kalau kolom itu adalah call span kayak gitu. Ya kita buat dulu aja di sini. Di bawah tabel yang tadi kita buat BR dulu biar ada jaraknya. Terus di sini kita buat H1, dia adalah percobaan 2. Oke, di sini saya akan buat tag table. Ya, untuk tabelnya ini tadi kita punya apa? Punya sel padding, kita kasih 5. Terus kita punya sel spacing, kita kasih 0. Dan kita punya border. Kalian balik-balik aja nggak masalah, teman-teman. Bordernya 1. Ya di sini kita punya 3 TR. Ya kita buat 1 dulu. Ada TD. TD-nya itu ada kontennya apa tadi teman-teman? NBSP. Ya ini kita copy paste aja. Berapa tadi jumlahnya? 3. Ya untuk kolomnya kita punya 3 kolom. Kita pastekan sejumlah 3 dulu. Oke. Dan TR-nya seperti tadi ya. Kita copy menjadi 3. Oke udah beres. Kalau kita jalankan di browser, hasilnya kayak gini. Kayak tadi ya, percobaan 2 di sini kita punya kayak gini. Kita akan coba gabungkan yang di sini sama yang di sini. Sama kayak tadi, kita cari sel mana yang akan kita gabungkan dalam bentuk kolom. Jadi tadi kita akan memerge atau menggabungkan antara sel yang berada di kolom 1 baris 1 dan kolom 2 di baris 1. Jadi di sini koordinatnya kita akan memberikan yang namanya call span. Berapa sel yang akan kita gabungkan teman-teman? 2 kayak gini. Dan kolom selanjutnya atau sel selanjutnya dalam bentuk kolom di koordinat yang akan kita gabungkan kita hapus kayak gitu. Karena dia di baris yang sama tapi kolomnya beda, jadi kolomnya kita hapus. Coba kalian simpan. Kalau kita jalankan sekarang ada perubahan teman-teman. Nah kalian lihat di sini kolomnya sudah berubah. Yang tadinya 2 sel sekarang berubah menjadi 1 sel dalam 2 kolom kayak gitu. Jadi ini pembahasannya sudah berhasil. Kita bisa manfaatkan untuk membahas studi kasus yang tadi. Kita coba lihat studi kasus yang tadi teman-teman. Nah ini ya, jadi kita punya berapa baris dulu ini. 1, 2, ini 2 baris ya, 3, 4, 5. Kita punya 5 baris dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga 6 kolom. Sekarang coba kita buat, mana tadi di sini. Kita buat percobaan 3 di sini. Kasih BR dulu, terus kita buat H1 percobaan 3. Oke, sekarang di sini kita akan buat tag table.
Ya, tabelnya di sini punya atribut apa aja tadi, border 1px atau 1 pixel, terus kita punya cell spacing. Cell spacingnya kita kasih 0, terus untuk cell padding kita kasih 5. Kita punya TR juga di sini, tabel row. Jumlahnya berapa tadi? Nanti dulu, ada 5, tapi kita buat TD-nya dulu. TD-nya, bentar, kita lihat tabelnya. Oh ya, yang di atas ini kita pakai TH ya teman-teman. Jadi ada 2 kepala tabel, yang mana mereka tebal semua ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam tabel kepala, nilai sama nama-nama mapelnya, terus sama nama siswa sama nomor. Ini kita jadikan sebagai tabel kepala. Jadi di sini kita punya 2 TH, 2 baris maksudnya ya. Dan TH-nya ini kita copy sebanyak 7 kali, karena kolomnya ada 7. Berapa ini? 1 lagi. Oke. Sekarang kita copy yang TR ini menjadi 2. Nah, ini ada yang lupa teman-teman. Ternyata di sini kita punya yang namanya tag T-head. Baru dalamnya T-head kita ketikkan yang tadi. Rapkan dikit. Oke. Saya kecilkan ya. Nah, untuk TH yang pertama tadi kita menggabungkan antara baris 1 dan baris 2 di sini ya. Jadi baris 1 dan baris 2 kita gabungkan. Jadi untuk TH yang pertama ini, jadi kita akan berikan row span. Berapa baris yang kita gabungkan? 2, kayak gini. Jadi baris selanjutnya kita hapus. Oke. Untuk yang selanjutnya kita lihat tadi, di sini ada kolom nama siswa. Sebenarnya dia 2 baris, tapi kita merge menjadi 1 kayak gitu. Jadi di sini ada yang namanya row span menjadi 2 ya. Terus untuk selanjutnya yang di bawah sini kita hapus. Untuk nilainya di sini untuk kontennya yang pertama ada nomor. Yang selanjutnya ada nama siswa. Selanjutnya kita lihat strukturnya. Di sini kita akan menggabungkan 4 kolom menjadi 1 kolom. Kita berikan di sini call span 4. Jadi untuk sel yang berbentuk kolom setelahnya ini kita hapus sejumlah 4 biji. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini kita hapus. Oke, seperti ini. Jadi untuk struktur dasarnya seperti ini. Coba kalian simpan. Coba kita jalankan di browser teman-teman ya. Kita scroll ke bawah. Oke, ini sebenarnya udah berhasil teman-teman, tapi kita kebanyakan 1 kolom. Coba kita lihat di sini. Jadi untuk TH-nya kita hapus 1 aja yang di bawah. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Udah berhasil teman-teman. Ya, sekarang tinggal kita isikan data-data yang ada di dalamnya tadi. Jadi di sini kita punya nama, nomornya 1 sampai 3, Alexander, Alicia, Robi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita isi dulu TH-nya di sini. Yang pertama tadi ada nilai IPA. Di sini nilai dulu ya, nilai. Terus di sini ada IPA, terus apa tadi? MTK, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Jadi wadahnya untuk tabel di sini udah jadi ya teman-teman. Udah persis ya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tag yang namanya T-body teman-teman. Ya, di T-body ini kita punya tabel row atau TR dan juga punya TD. Ya, di sini standar-standar aja ya teman-teman. Untuk yang pertama kita punya angka 1. Terus TD yang selanjutnya dia adalah nama siswanya adalah Alexander Kurniawan. Untuk TD selanjutnya di sini ada nilainya ya. Nilainya berapa aja tadi kita karang aja di sini 99. Kita copy lagi, kita pastekan sebanyak 4 kali. Oke, kalau kita simpan, sekarang hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dia udah kelihatan ya. Bentar, mungkin ini terlalu mepet ke bawah. Bawahnya saya berikan BR dulu ya. Setelahnya tabel ini kita berikan BR. Berapa kali ya? 4 kali aja deh. Atau 5 deh. Sekalian kita copy paste untuk TR yang ini teman-teman. Jadi datanya nggak apa-apa, biarkan sama aja dulu nggak masalah. Kita berikan 4. Untuk nomornya di sini kita berikan angka yang berurutan. Oke, kita simpan. Kalau kalian jalankan, sekarang kita udah punya studi kasus yang keren kayak gini teman-teman. Nah, ini udah kayak tadi ya, kita udah buat kayak gini. Jadi di sini ada nomor, kita gabungkan. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang kurang menarik teman-teman. Gimana caranya biar si angka ini atau penomoran ini 1, 2, 3, 4 dia berada di tengah dan dia dicetak tebal sama kayak yang ada di atas ini. Otomatis kita bisa manfaatkan yang namanya TH teman-teman. Bisa nggak untuk TH ini kita manfaatkan di T-body? Ayo kita coba bareng-bareng.
Jadi untuk yang TD di sini kita multi selection ya. Kalian pencet aja di keyboardnya Ctrl, terus kalian klik bagian mana yang akan kalian ubah ya. Kalau di Sublime ini akan multi selection seperti ini. Oke, sekarang kita hapus, kita ubah menjadi H. Yang awalnya TD sekarang menjadi TH. Oke, udah berubah semua ya. Kita masuk, kita save dulu, terus masuk ke browsernya. Nah, ternyata bisa teman-teman. TH kita masukkan di T-body. Dia menjadi tebal dan dia otomatis ke tengah kayak gini. Oke, itu teman-teman pembahasan kita untuk merge dari tabel ya. Kita bisa menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, beberapa baris menjadi satu baris kayak gitu dan seterusnya. Tapi di sini saya pengen menghubungkan ke latihan 1.html. Jadi di bawah sini saya pengen ada anchor. Kalau kita klik kita diarahkan ke halaman atau latihan 1 ya. Jadi di bawahnya tabel ini saya kasih BR1 lagi. Terus di bawahnya sini saya berikan anchor yang diarahkan ke latihan 1.html. Terus untuk tulisannya saya berikan home kayak gini. Coba kalian simpan. Terus kita jalankan. Oke, kalau di sini kita klik home-nya, kita akan diarahkan ke latihan 1.html. Saya pengen di sini ada anchor satu lagi ya teman-teman. Jadi ada latihan 12 tabel part 2. Kita masuk aja ke Sublime-nya. Saya akan buka latihan 1.html. Untuk yang sebelumnya latihan 11 ini, saya akan copy aja, pastekan di bawahnya ya. Yang latihan 11 kita ubah menjadi latihan 12. Dan untuk keterangannya kita ubah tabel part 2. Dia adalah merge, kayak gini. Oke, kalian simpan teman-teman, terus kita masuk ke browser. Coba kalian jalankan ya. Kalau kita klik sekarang, kita diarahkan ke sini ya, yang tadi kita buat, latihan 12, dia adalah merge tabel. Atau percobaan-percobaannya ini kalian ubah aja nggak apa-apa teman-teman, dia terlalu besar ya. Mana tadi? Latihan 12, ya nggak apa-apa ya, kita sambil belajar-belajar di sini. Ya ini H1-nya kita ubah menjadi H2 atau H3, nggak apa-apa ya. Kita multi selection aja, pakai Ctrl, terus kalian klik. Jadi sini saya ubah satunya menjadi 2. Coba kita simpan. Apakah lebih baik atau lebih buruk teman-teman? Oke, mungkin gini aja ya teman-teman. Kita pakai H2 aja nggak apa-apa. Kalian bisa kembangkan sendiri teman-teman ya dengan menggunakan studi kasus yang lainnya. Pembahasan kita untuk tabel kali ini sudah selesai. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.